0,4 kilogram per meter perseginya untuk selisih. Nah, inilah yang dimaksud dengan perhitungan splice join-nya ini. Jadi ini tidak terhitung ya. Kalau di dalam pemodelan kita menggunakan yang seperti ini, ya, tidak ada splice join yang seperti wire mesh ini, maka pastikan juga di lapangan kita tidak menggunakan wire mesh, ya. Sebab kalau kita menggunakan wire mesh pasti beratnya itu akan lebih banyak ya, sebab di sini diperhitungkan dengan lap splice length-nya ya, baik untuk minor maupun mayor. Meskipun diameter tulangannya sama, tetapi di dalam pengerjaan tetap wire mesh ini harus dibuat overlap-nya ya. Sehingga di sini ketahuan ada selisih ya. Tadi kalau kita hitung cukup besar sekitar 0,5 kilogram per meter persegi ya. Dari 241 di sini. Oke, kita ulangi lagi 241,09 dikurangi dengan berdasarkan yang manual 187,7. Jadi ada 53 kilo ya. Ini lumayan kalau dengan luasan seperti itu. Kalau luasannya sudah beribu-ribu meter persegi, maka ini akan menjadi masalah ya, seperti itu. Jadi dari saya pastikan konsisten ketika kita menggunakan metode perhitungan atau pemodelan dipotong berdasarkan bentuk konvensional atau kita membeli lembaran kemudian dipotong mengikuti bentuk ya. Sekian dari saya, semoga ini bisa membantu dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh bertanya di kolom komentar dan bisa menghubungi saya di alamat email yang ada pada kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. I never thought I'd feel like this. Fardi Galumata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tersetia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like jika merasa video di channel saya bermanfaat, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menghubungi saya di kolom komentar di alamat email yang sudah saya bagikan ataupun melalui kontak WA. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber saya di beberapa hari ini. Tapi contoh misalkan untuk dari Pak Batubara baru sadar ya, ini mungkin akan saya jawab di video selanjutnya mengenai etaps. Kemudian juga mengenai request implementasi BIM dari Revit sampai dengan robot juga sama. Kemudian di sini file Excel silakan kontak saya di alamat email, nanti saya kirimkan melalui alamat email tersebut. Alamat email saya ada di dalam kolom deskripsi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan di 2 hari yang lalu, bertanya tentang membuat tulangan pada plat lantai yang ada bentuk lengkung pada salah satu sisi, ya. Ini, oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat 2 buah objek ya, atau 2 buah modeling plat yang tidak beraturan. Oke, di sini kalau saya tampilkan sedikit modelnya seperti ini. Ini ukurannya sama, cara membuatnya juga sama. Jadi di sini yang saya mau bagikan adalah saya akan mencoba memodelkan pembesian plat lantai yang tidak beraturan ini. Yang bagian atas ini menggunakan sistemnya area reinforcement. Kemudian yang bawah saya akan gunakan sistemnya wire mesh ya. Jadi kita akan melihat bahwa ternyata perhitungan jika tidak cermat itu akan selisih ya, seperti itu. Makanya kita harus perlu mempertimbangkan betul ketika kita mau menggunakan tulangan yang dirakit di lapangan atau sistemnya area ya, area reinforcement. Jadi besinya nanti dibeli dalam bentuk batangan kemudian dipotong dirakit di lapangan, atau ketika kita menggunakan wire mesh atau bentuk lembaran untuk daerah atau bidang yang tidak beraturan seperti ini, mana yang lebih efisien, mana yang lebih bisa dikerjakan cepat, saya akan kupas tuntas di video ini ya. Nah, untuk memastikan bahwa 2 objek ini memiliki ukuran yang sama, kita cek volumenya di sini. Untuk ketebalannya sama, di sini 150 mm atau 15 cm, dan untuk volumenya 3,386 ya di sini. Kemudian teman-teman bisa melihat
Di sini untuk areanya 22,576. Oke, ini untuk bagian atas. Sekarang bagian bawah. Ketebalannya sama, areanya 22,576 sama, volumenya sama. Berarti dua objek ini sama. Akan saya modelkan dengan sistem pembersihan plat lantai yang berbeda. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, saya akan gunakan pilihan yang structure, kemudian kita pilih area. Nah, di sini area reinforcement ini akan kita gunakan untuk membuat penulangan pada lantai atau dinding atau fondasi plat ya, seperti itu. Oke, kita klik areanya, kemudian kita klik objeknya di sini. Nah, biasanya Revit akan meminta kita mendefinisikan rebar shapes-nya ya. Saya klik OK seperti ini, kemudian saya pilih di sini non-structural area reinforcement symbols ya. Jadi yang diingat di sini adalah structural area reinforcement symbols. Kita yes, kita cari template-nya, area reinforcement symbol ya. Jadi yang ini area reinforcement symbol. Kita klik open. Nanti secara otomatis di sini akan langsung terbuka ya, seperti ini. Ini tampilan ketika kita mengklik area reinforcement. Nah, pada bagian properties di sini sudah ada diameter 10. Di sini saya edit lagi, yang ini saya kembalikan ke tipenya ke structural area reinforcement. Kemudian di sini saya rename di sini. Saya rename atau tidak saya duplicate saja dulu. Saya ganti tulangan polos diameter 10 ya, seperti ini. Jadi ini besi ulir, sorry, tulangan ulir ya. Tulangan ulir diameter 10 seperti ini. Oke, nanti ini sistemnya batangannya nanti akan dipotong dan dirakit di lapangan. Kita klik OK, kemudian kita pilih OK lagi. Nah, di sini properti sudah berubah. Nah, berikutnya untuk top mayor di sini. Jadi saya akan menggunakan satu lapis saja. Top mayor bar di sini saya gunakan tipe 10 ya. Karena memang di atas kita menggunakan diameter 10 ya. Kemudian di bagian bawah juga di sini 10 M ya di sini. Nanti kita akan ganti ya. Nah, berikutnya di sini ada minor spacing. Minor spacing dan mayor spacing. Nah, minor spacing dan mayor spacing ini harus kita samakan dengan eh, bagian wear mesh yang akan kita bandingkan ya. Di sini saya sudah punya data, saya update dari Wiremas di sini. Jadi di sini websitenya Wiremas. Di sini ada dalam bentuk lembaran dan ada dalam bentuk gulungan. Ya, di sini saya akan ambil data yang berdasarkan ukuran lembaran ya di sini. Karena kalau gulungan dia hanya sampai di M6 ya. Tapi kalau sudah yang besar, contoh kita akan gunakan M10, maka dia biasa dijual dalam bentuk lembaran ya, lembaran seperti ini. Oke, kita lihat di sini untuk M10 2,1 kali 5,4 dan berat per lembarnya 96,55. Oke, kita ingat dulu. Kemudian di sini kita perhatikan untuk spacingnya ya, di sini sudah disampaikan bahwa untuk wire mesh itu space-nya itu 15 kali 15 ya untuk ini ukuran anyaman kotak ya di sini. Oke, di sini 15 kali 15. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar juga sama di sini 15 kali 15 ya di sini. Oke, kita langsung saja. Berarti ini kita sudah samakan 150 mili atau 15 cm. Kemudian kita akan pilih di sini mayor direction ya. Nah, kita klik mayor direction. Kemudian kita gunakan line. Kita klik seperti ini. Jika sudah selesai, bisa diklik finish edit mode. Maka di sini langsung tampil seperti ini, 10 M at 150 top. Jadi ini menerangkan bahwa diameter 10 dipasang pada jarak 150 mm berada pada lapisan atas. Ya, kita tampilkan ke wireframe maka akan terlihat seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya akan pergi ke structural rebar di sini. Saya akan mengecek untuk rebar 10 ya. Ini yang kita gunakan tadi. Klik kanan, kemudian pilih type properties di sini. Nah, di sini untuk 10 ya, M-nya ini saya duplicate dulu. Klik OK, kemudian rename. Saya ganti notasinya dengan D ya. D10. Oke, kemudian model bar diameternya saya buat menjadi 10, 10.
Oke, lalu pilih apply dan oke. Ini sudah selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita klik lagi untuk structural area reinforcement-nya. Nah, yang top mayor bar type-nya ini kita ganti dengan tipe D10 ya. Untuk bawahnya juga sama, tipe top minor bar type-nya kita ganti ke D10. Apply. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, sudah bukan M lagi tapi sudah simbol D. Oke, ini untuk bagian atas dengan menggunakan sistem area reinforcement-nya. Ini saya tarik keluar biar lebih mudah. Nah, sekarang saya akan buat yang bagian bawah ya. Nah, oke, untuk bagian bawah ini saya akan gunakan sistemnya wire mesh atau lembarannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk berat besi 10 sistem dengan menggunakan konvensional atau dirakit di lapangan di anyam ya. Totalnya di sini adalah 187,7 kilogram untuk bidang ini ya, seperti itu. Oke, 187,7. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk bagian bawah. Bagian bawah ini saya gunakan pilihannya fabric area ya, seperti ini. Kita klik fabric area, kemudian saya klik objeknya di sini, pilih ini diminta fabric reinforcement symbol. Oke, kita yes. Kita cari fabric ya, fabric reinforcement symbol di sini. Oke, gunakan fabric sheet, kemudian open. Nah, setelah itu nanti akan berbentuk seperti ini, ya. Sama di sini untuk M structural area-nya di sini kita samakan dengan yang ini ya, menggunakan M10 di sini. M10. Oke, jika sudah kita lihat untuk splice length-nya. Nah, ini yang membedakan ketika kita memodelkan menggunakan wire mesh dibanding dengan cara manual. Kalau menggunakan wire mesh, kita harus memperhatikan yang namanya major and minor lap splice length. Nah, ini adalah overlap antara lembaran yang satu dengan lainnya ya di sini. Oke, jika ini sudah oke, kita pilih major direction, kita pilih line, kemudian kita klik seperti ini dan pilih finish edit mode. Seperti inilah model jika kita menggunakan wire mesh. Jadi dia lembarannya seperti ini. Oke, tetapi ada overlap ya di sini. Oke, overlap tadi kita cek dulu di sini antara yang ini sama yang ini 150 ya, sebagaimana yang sudah kita masukkan di sini. Nah, bila mana overlapnya ini kita ganti menjadi 100, yang ini juga kita ganti menjadi 100, kemudian kita apply, maka di sini akan berubah menjadi 100 overlapnya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, seperti itu. Kita tutup dulu di sini, biarkan saja. Selanjutnya saya akan lihat kedua model ini dari tampilan 3D ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini tanpa splice length ya atau panjang penyaluran atau panjang overlap di sini. Jadi besinya hanya dipotong sesuai ukuran ini, dianyam, kemudian diikat seperti ini. Sedangkan bagian yang ini, di sini kita bisa melihat ada splice length-nya ya di sini. Jadi ada besi yang masuk ke dalam dan yang ke luarnya untuk overlap-nya. Nah, ini modelnya seperti ini untuk overlap-nya. Jadi kita akan lihat bersama berapa sih perbedaan berat besi antara cara konvensional, tulangan itu dipotong, kemudian dirakit di lapangan, atau membeli dalam bentuk lembaran dan tinggal dipotong mengikuti batasan yang dimaksud. Nah, dengan perhitungan yang sama, kita akan mendapatkan di berat besi M10 di sini adalah 241,09. Sedangkan yang satunya adalah 187,7. Nanti di sini saya langsung bisa hitung 187,70 dikurangi dengan 241,09, 241,09 sama dengan, jadi ada selisih 53 kilo, 53,39. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bidang di sini, kalau ini saya cek dulu. Ini luasannya adalah 22,576. Berarti kalau 22,576 dibagi dengan 53 meter persegi, berarti kurang lebih ada 0,4 kilogram per meter perseginya untuk selisih. Nah, inilah yang dimaksud dengan perhitungan splice joint-nya ini. Jadi ini tidak terhitung ya. Kalau di dalam
pemodelan kita menggunakan yang seperti ini, ya, tidak ada splice join yang seperti wire mesh ini, maka pastikan juga di lapangan kita tidak menggunakan wire mesh, ya. Sebab kalau kita menggunakan wire mesh pasti beratnya itu akan lebih banyak, ya. Sebab di sini diperhitungkan dengan lap splice length-nya, ya, baik untuk minor maupun mayor. Meskipun diameter tulangannya sama, tetapi di dalam pengerjaan tetap wire mesh ini harus dibuat overlapnya, ya, sehingga di sini ketahuan ada selisih, ya. Tadi kalau kita hitung cukup besar sekitar 0,5 kilogram per meter persegi, ya, dari 241 di sini. Oke, kita ulangi lagi 241,09 dikurangi dengan berdasarkan yang manual 187,7. Jadi ada 53 kilo, ya. Ini lumayan kalau dengan luasan seperti itu. Kalau luasannya sudah beribu-ribu meter persegi, maka ini akan menjadi masalah, ya, seperti itu. Jadi dari saya pastikan konsisten ketika kita menggunakan metode perhitungan atau pemodelan, dipotong berdasarkan bentuk konvensional atau kita membeli lembaran kemudian dipotong mengikuti bentuk, ya. Sekian dari saya, semoga ini bisa membantu dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar dan bisa menghubungi saya dalam email yang ada pada kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.